Kali ini kita akan membahas tentang limit ya. Sebelum kita mengerjakan tentang limit, kita akan mengetahui dulu apa sih kegunaan limit, terus aplikasinya untuk apa aja ya. Nah, kita akan mencoba untuk memahami definisi secara contoh dari limit itu ya. Misalnya kita punya lingkaran. Nah, lingkaran ini memiliki luas ya. Nah, kita misalkan luasnya itu kita simbolkan A misalnya. A itu singkatan dari area gitu ya, artinya luas. Ini hanya pemisahan kita aja. Nah, gimana kalau misalkan kita punya 5 atau beberapa lebih dari satu lingkaran misalnya. Nah, tentu namanya sama dong A juga ya, karena di sini kan luasnya sama-sama juga ya, besarnya. Kita misalkan A semua rata. Ini identik ya semuanya ya lingkarannya. Nah, sekarang kalau kita mau buat bangun lagi ya, misalnya kita buat segitiga. Nah, di sini kalau kita lihat segitiga, ternyata segitiga ini kita mau taruh di atas lingkaran, dia itu tidak menutupi seluruhnya ya, tidak menutupi seluruhnya luas dari lingkaran ini yang warna hitam. Tetapi kita lihat di sini segitiga ini memiliki sisi ya, sisinya itu adalah sebanyak 3 ya. Ini n-nya kita buat n-nya 3, artinya memiliki 3 sisi. Nah, sekarang misalnya lingkaran yang kedua, kita tambahkan lagi nih, sisinya kita buat lebih banyak lagi. Nah, misalnya kita buat n-nya seginya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat di sini n-nya 5. Nah, berarti ini ya lebih besar ya, hampir menutupi lingkaran ya daripada yang segitiga ini. Nah, gimana kalau misalnya kita buat lagi sisinya lebih banyak lagi misalnya ya. Nah, misalnya n-nya kita buat nih, n-nya berapa kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita buat nih 8, ternyata dia hampir menutupi lingkaran gitu ya. Nah, kita buat lagi nih yang paling banyak lagi. Misalnya ini nih, kita buat seginya 10 gitu ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa hampir menutupi lingkaran. Kecil banget nih yang warna hitam ini, berarti kan jadi yang segi 10 ini hampir menutupi semua lingkaran ya, punya celahnya dikit. Nah, gimana kalau misalnya n-nya itu ya, di sini n-nya itu ternyata banyak sekali gitu, sampai dia tuh tidak terhingga gitu misalnya. Banyak banget seginya tadi kan ada segi yang sisinya 3, sisinya 5, 8, 10. Nah, gimana kalau banyak banget? Kalau banyak banget berarti dia akan mendekati lingkaran, ngerti gak nih ya? Jadi bahkan bisa hampir sama dengan lingkaran, tapi dia nggak sama. Kelihatannya sama ya, kita lihat di sini, tapi ternyata dia nggak sama, hampir gitu. Nah, dari sini kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini. Limit ya, kalau misalnya n-nya itu mendekati ya, mendekati sisinya itu hampir tidak terhingga ya. Jadi kita buat nih limitnya ini limit dari area segi n gitu ya, maksudnya luas segi n ya. Nah, maka hasilnya akan sesuai dengan lingkaran yang kita buat. Jadi sama dengan luas lingkaran yang kita simbolkan di sini adalah A ya, di sini semua A tadi. Nah, jadi ini adalah pengertian konsep dari limit. Nah, di sini ada garis bilangan ya. Nah, garis bilangan ini pemahamannya seperti ini. Ini sebenarnya bukan hubungan dengan limit, tapi kita untuk mempermudah pengertian dari penjelasan yang kita akan bahas selanjutnya ya. Kalau misalnya kita punya ini angka 5 ya, di sini sama-sama 5 juga, dan di sini x-nya lebih besar dari 5. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini kita udah tahu dong ya, ini kan pelajaran SD ya, 6, 8, 9 dan seterusnya. Artinya apa? Angka 5 ini tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Dan di sini karena bentuknya adalah pertidaksamaan, jadi kita bisa buat ini seperti ini ya. Nah, gimana kalau misalkan dia tertutup di sini? Kalau dia gambar tertutup seperti ini, berarti cuma x-nya sama dengan 5. Kalau kita mau bikin pertidaksamaan, berarti misalnya kita buat garisnya ke kanan, ya berarti x-nya lebih besar pakai tanda sama dengan 5 ya. Nah, kenapa pakai tanda sama dengan 5? Karena dia sini tertutup dan 5 ini termasuk dalam himpunan penyelesaian ini. Nah, kalau gitu apa hubungannya sama limit ya? Kalau misalkan kita punya angka nih 5 di sini ya, misalkan kita buat 5 di sini. Nah,
Limit itu artinya pendekatan ya, hampir mendekati. Nah, gimana kalau misalkan bilangan yang hampir mendekati 5? Karena di sini kan kosong ya, berarti 5 ini nggak boleh disebut ya. Jadi yang hampir mendekati angka 5, misalnya kita mau buat seperti itu. Berarti bisa aja kalau ini 3 ya, walaupun 3 jauh dari 5, tapi kan makin ke kanan ya, itu makin mendekati 5. Kita buat lagi 4 misalnya gitu. Nah, atau kita buat yang paling ekstrim ini, kita buat misalnya angkanya 4,5. Ini pun masih belum ya, masih bisa lagi kita buat 4,9999 dan seterusnya misalnya. Ini berarti hampir mendekati 5. Nah, hampir mendekati 5 itu dari sisi sebelah kiri gitu ya. Dari ngambil dari angka-angka yang sebelah kiri dari garis bilangan ya, sebelah kiri dari angka 5 itu yang mendekatinya yaitu 4,999. Nah, berarti kalau gitu gimana kalau misalnya kita mau mendekati dari sisi yang dari sebelah kanan, garis bilangan ya. Maksudnya sisi sebelah kanan dari angka 5. Jadi kita buat di sini nih, misalnya nih ya. Bisa aja di angkanya angka 6 gitu ya, angka 7 gitu ya. Nah, tapi yang paling ekstrim di sini kita bisa buat angkanya itu misalnya 5,00001 misalnya, terserah nolnya mau berapa banyak ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa angka-angka ini artinya adalah pengertian dari mendekati 5 ya. Nah, di sini kalau mendekati ini kita buat fungsinya seperti ini. Kita buat limit ya. Jadi limit di sini kalau misalnya X. Nah, X ini hanya simbol bahwa dia ini adalah X ya. X itu artinya dia ada di sumbu X ya. Sumbu X di sini kan ya, sumbu X. Kalau X-nya itu mendekati 5, dari 5 fungsinya nilainya berapa? Ya berarti kita bisa buat nyebutnya yang paling mendekati itu bisa aja 4,99999 gitu ya. Atau bisa juga kita menyebutnya dari sebelah sisi yang sebelah kanan dari 5 itu bisa juga 5,000 gitu ya. 1 misalnya. Dan sebenarnya hasilnya juga 55 juga kalau kita buletin. Nah, jadi yang namanya ada limitnya ya, suatu fungsi punya limit itu kalau begini kita buat. Limit X-nya mendekati 5 misalnya dari sisi yang kiri, kita buat ini simbolnya min. Ini bukan berarti min 5 ya atau 5 min ya. Min ini artinya bahwa kita ngambil bilangannya itu dari bagian sebelah kiri dari 5 ini ya, yang ini tadi ya. Nah, itu dari 5. Nah, ternyata nilainya kan 4,999 gitu ya. Sama dengan 5 yang tadi ya. Nah, itu nilainya kalau suatu fungsi mempunyai limit, dia itu sama nilainya kalau limitnya itu X mendekati dari yang sisi sebelah kanan yang kita buat plus gitu, dari fungsi 5. Nah, kalau misalkan dia sama, jadi misalnya dari sebelah kiri dia sama, dari sebelah kanan dari 5 itu sama, berarti dia memiliki limitnya. Nah, jadi kita bisa buat simbol gitu ya. Misalnya kan fungsi nggak harus selalu 5 gitu ya. Misalnya kita buat gini, limit kalau misalnya X-nya mendekati dari, kita buat misalnya C ya, tapi C-nya ini kita buat C-nya dari sisi yang sebelah kiri dari C itu nilainya dari fungsi suatu fx ini kita nggak tahu apa, itu nilainya harus sama ya. Kalau limitnya ini dari fungsinya X mendekati C juga, tapi dari sisi sebelah kanan dari fungsi fx itu sendiri. Nah, kalau dia sama berarti dia memiliki limit ya. Jadi kayak gitu. Ini kesimpulan dari pengertian limit di sini. Nah, untuk prakteknya kita lihat lagi pemahaman gambar ini, kita buat grafik.